Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Untuk mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Tahap yang pertama adalah kita harus mengerti tentang bilangan prima. Tahap yang kedua, kita harus mengerti tentang faktorisasi prima. Dan yang ketiga, barulah kita bisa menentukan KPK maupun FPB-nya. Baik, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja pada tahap yang pertama, yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, ya, dan dengan tentunya angka 1. Kalau angka 1 semua bilangan pasti bisa, ya. Ya, betul. Jadi ini kita abaikan saja. Intinya dia tidak bisa dibagi dengan bilangan lain. Dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, ya. Sekarang angka 4, kira-kira dia bisa dibagi dengan angka lain atau tidak, ya? Ya, kalau dirinya sendiri itu kan hanya dia 4 dibagi 4, bisa, ya, 1. Tapi kalau dibagi dengan angka lain, contoh 4 dibagi 2, dibagi 2, apakah akan mendapatkan hasil? Ya, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Berarti 4 bukanlah bilangan prima karena dia bisa dibagi dengan angka 2, ya. Nah, kalau sudah memahami konsep bilangan prima, langsung saja Bapak akan berikan bilangan prima. Diantaranya adalah angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya, ya. Nah, sudah paham belum tentang bilangan prima? Minimal kalian tahu bilangan prima yang Bapak tulis ini, ya. Nah, setelah mengetahui apa itu bilangan prima, kita berlanjut pada membuat pohon faktor, ya. Jadi sebelum mengetahui atau mendapatkan faktorisasi prima, caranya itu dengan pohon faktor. Contoh, berapakah faktorisasi prima dari 24? Oke.
Pohon faktor itu dimaksudkan adalah mencari faktor dengan cara pembagian yang berbentuk pohon. Pembagian ini menggunakan bilangan prima yang tadi ya. Contoh 24 bisa kita bagi dengan angka-angka atau bilangan prima ya. Mulai dari yang terkecil ada, kita ingat lagi tadi ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Oke, sekarang 24 kita bagi dengan angka 2 ya. Maka mendapatkan hasil 12 ya. Di sini bisa dibagi 2, 3, 5, 7. Silahkan mana yang bisa dibagi. Agar memudahkan kita bagi dengan angka yang paling kecil, yaitu 2. Kemudian hasil dari pembagian 24 dibagi 2 tadi kita bagi lagi ya. Kita lakukan ini berulang-ulang sampai dengan angka 1. 12 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Maka menghasilkan 6. 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Maka menghasilkan 3. 3 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, 2. Oke, 3 tidak bisa dibagi dengan 2. Kalau tidak bisa berarti kita bagi dengan bilangan prima yang lain. 2 tidak bisa berarti kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Betul. Maka faktorisasi prima dari 24 adalah angka atau bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri ini ya. Yang sebelah kiri. Kalau kanan ini merupakan hitungannya, tidak perlu ditulis. Yang ditulis adalah yang kiri ya. Maka kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa kita simbolkan dengan 2. Karena 2-nya ini ada 3, maka 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Oke. Inilah bentuk faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Baik, kita akan coba lagi ya. Contoh yang kedua. Tentukan faktorisasi prima dari 16. Oke, pertama kita tulis angka 16 ya. Lalu buat pohon faktor. Ingat bilangan prima yang kecil ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. 16 bisa kita bagi dengan 2, maka hasilnya 8. Bisa dibagi dengan 2 lagi, maka hasilnya 4. Bisa dibagi dengan 2 lagi, maka hasilnya 2. Kita bagi 2 lagi, maka hasilnya 1. Kalau sudah angka 1 cukup ya. Maka bisa kita tulis faktorisasi prima dari 16 adalah 1, 2, 3, 4. Kita tulis yang ada di sebelah kiri, yaitu 2-nya ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilkan 2 pangkat 4. Seperti ini ya. Inilah cara untuk mencari faktorisasi prima. Bagian yang terakhir kita mencari KPK dan FPB. Oke. Seperti contoh soal. Carilah KPK
dan FPB dari angka 25 dan 16. Oke, masih ingat? Kita coba bagi dengan angka 5 menghasilkan 5. Kita bagi 5 menghasilkan 1. Di sini kita bagi dengan angka 2 menghasilkan 8. Kita bagi 2 menghasilkan 4. Kita bagi 2 menghasilkan 2. Kita bagi 2 menghasilkan 1. Maka bisa kita tulis faktorisasi prima dari 25 adalah 5 kali 5. Faktorisasi prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Nah, di sini kita bisa tulis faktorisasi prima dari 25 tadi adalah 5 kali 5 atau 5 pangkat 2. Dan faktorisasi prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Atau 2 pangkat 4. Nah, untuk mencari FPB kita cari angka yang sama antara angka ini dan ini. Adakah yang sama? Kalau tidak ada berarti FPB-nya nihil. Lalu KPK adalah kita mencari angka seluruhnya. Apabila ada yang sama, maka kita tulis salah satunya. Karena di sini tidak ada yang sama, maka kita tulis seluruhnya. Untuk memudahkan, maka cukup kita tulis 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Ya. 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Di sini 5 pangkat 2 adalah 25 dikali 16. Ya. Berapa hasilnya? Betul, 400. Oke. Agar kita lebih mahir lagi, kita akan menuju contoh soal yang kedua. Ya. Mudah bukan? FPB KPK. Sekarang kita langsung saja soal tentukan FPB dan KPK dari 20 dan 16 tadi udah ya. 20 dan 18. Oke, tahap yang pertama kita mencari pohon faktor. Bagi 2 10, bagi 2 5, bagi 5 1, bagi 2 9, bagi 3 3, bagi 3 1. Setelah kita membuat pohon faktor, ini tahap pertama ya. Setelah kita membuat pohon faktor, tahap yang kedua adalah kita buat faktorisasi prima. Faktorisasi primanya dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Ya. Faktorisasi primanya dari 18
adalah 2 dikali 3 dikali 3. Nah, tadi FPB kalian cari angka yang sama. Ini sama. Maka kalian tulis 2. Bukan 2 duanya yang kamu tulis ya, tapi angka sama adalah angka 2, maka kalian tulis 2. Ada lagi yang sama? 2 ini tidak ada pasangannya, 3 tidak ada pasangannya, 5 tidak ada, 3 juga tidak ada. Maka cukup 1 yang kita tulis. Nah, sekarang kita mencari KPK. KPK adalah kita tulis seluruhnya, tetapi kalau ada yang sama seperti ini, kita tulis 1 saja. Ini ada 2 kali, maka kita tulis 2. Selebihnya yang lain kita tulis semuanya. Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 3, ada angka 5. Maka KPK adalah hasil perkalian dari ini semua ya. 2 dikali 2 4, dikali 3 12, dikali 3 36, dikali 5 itu menghasilkan 180 ya. Nah, seperti ini jadinya. Mudah bukan? Silahkan nanti kalian coba di rumah dengan tugas yang akan diberikan melalui Google Classroom ya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan secara pribadi melalui nomor WA Bapak. Sekian untuk materi mencari KPK dan FPB menggunakan font faktor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.